Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Menurut Ezat Fatah, viktimologi hanya tertarik dengan korban tindak pidana atau disebut dengan penal viktimologi. Secara sederhana, viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum mengenai atau mempelajari korban tindak pidana. Viktimologi membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya korban, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, serta hak dan kewajiban korban kejahatan. Secara umum yang dimaksud dengan viktimologi adalah kajian tentang hubungan dan interaksi pengaruh timbal balik antara pelaku kejahatan dan korbannya, khususnya tentang beragamnya tingkat kontribusi seseorang yang membuat dirinya menjadi korban. Pembahasan tentang perkembangan viktimologi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kriminologi, karena keselarasan dengan pemikiran kritis dalam kriminologi membawa perspektif baru pula dalam viktimologi untuk mengkaji permasalahan korban. Perkembangan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kriminologi. Kemudian ketika viktimologi mengembangkan objek kajiannya pada korban kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi. Menurut J.S. Setapi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban dari kejahatan maupun dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembangannya, pada tahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengaji korban karena adanya kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak mengaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar dari kemampuan manusia. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Aris Gosita sebagai berikut. 1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas. 2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. 3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jasa, hakim, pengacara, dan lain sebagainya. 4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal. Argumen atasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tidak lanjut atau ganti rugi, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 5. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup korban di dalam viktimologi. Pengertian victim atau korban dikarenakan victim atau korban merupakan suatu ruang lingkup dari realitas sebagai suatu kejadian. Ruang lingkup victim atau korban yang bersifat bebas menjadi perhatian Richard Queenie. Menurut Richard Queenie, suatu perbuatan didefinisikan sebagai kejahatan manakala perbuatan tersebut dibayangkan dapat menimbulkan suatu victim atau korban. Sehingga jika suatu perbuatan tidak dibayangkan akan menimbulkan victim atau korban, hal ini tidak didefinisikan sebagai kejahatan. Setiap kejahatan yang menimbulkan victim atau korban dapat dijumpai dalam definisi yuridis atau bantuan hukum. Victim atau korban di sini meliputi kerugian sosial, baik kerugian pada individu maupun masyarakat, ataupun struktur sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ruang lingkup tipologi korban. Yang pertama, menurut Ezat Abdel Fatah, tipologi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama,
non-participating victim adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetap berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Yang kedua, latent or predisposed victim adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Yang ketiga, provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Yang keempat, participating victim adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Yang kelima, false victim adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Mendelssohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban. Yang pertama, korban yang benar-benar tidak bersalah. Yang kedua, korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan. Yang ketiga, kesalahan korban sama dengan pelaku. Yang keempat, korban lebih bersalah dari pelaku. Yang kelima, korban sendiri yang memiliki kesalahan atau paling bersalah. Yang keenam, korban imajinatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tugas viktimologi dan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazimnya mencari sebab-sebab hingga timbulnya kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindak atau reaksi yang diperlukan. Viktimologi menurut Arif Gostita memberikan penjelasan mengenai arti viktimologi. Menyebutkan bahwa viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimasi atau kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi yang berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi. Dikarenakan dari suatu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dan suatu kejahatan. Sumber jurnal Arthur Noija SH, Gerai Hukum dan rekan. Jurusan Kriminologi Strata 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kriminologi adalah salah satu jurusan terbaik di Indonesia. Kriminologi Strata 1 hanya ada 3 di Indonesia. Yang pertama ada di Universitas Indonesia, yang kedua ada di Universitas Budi Luhur, dan yang ketiga ada di Universitas Islam Riau ini. Kriminologi adalah salah satu program studi favorit di salah satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kriminologi, kuat. Ini adalah jargonnya kriminologi Universitas Islam Riau. Jurusan kriminologi ini menjadi salah satu program studi favorit yang memiliki visi dan misi menjadi program studi terdepan dalam pendidikan, penelitian, dan penerapan dalam ilmu pendidikan. Penelitian dan penerapan ilmu kriminologi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas sehingga sarjana lulusan program studi kriminologi dapat bersaing di dunia kerja maupun dalam bidang akademisi. Dosen-dosen yang mengajar di program studi kriminologi yakni para dosen yang memiliki praktek kerja dan akademisi. Jadi jangan ragu lagi.